Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah Kamis Putih ini dan mempersiapkan diri kita masing-masing dengan berdoa. Kita memasuki saat teduh. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya, membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Kasih Tuhanku dan
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memelihara jemaatnya dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa melalui litani berbalasan. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan oleh hal-hal kecil yang menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu yang besar? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan jerat maut. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembahku, direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Saudari, marilah sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala rahmat dan kemurahan-Mu, sehingga Engkau mengutus Kristus datang ke dunia bagi setiap kami. Karena itu Bapa, kami rindu senantiasa hidup di dalam pimpinan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya melalui pembacaan firman ini, melalui firman yang ditaburkan pada hari ini,
kami boleh dituntun hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kami memohon agar Roh Kudus yang membukakan mata hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap setiap hal yang Tuhan hendak sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudari, marilah kita bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai yang ke-17, kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-34 sampai 35. Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai 17, kemudian dilanjutkan ayat 34 sampai 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam hidup kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah film keluaran tahun 2007 berjudul The Bucket List. Film ini mengisahkan tentang dua orang lansia, yang seorang bernama Carter Chambers, seorang montir, dan yang seorang lagi adalah seorang bilioner bernama Edward Cole. Ya, kedua lansia ini divonis menderita kanker. Dan mereka dirawat di rumah sakit yang sama, dan kemudian di dalam kamar yang sama mereka kemudian mulai berteman satu dengan yang lain. Ya. Nah, salah satu di antara mereka, Carter, kemudian membuat sebuah bucket list. Bucket list ini adalah daftar hal-hal yang ingin dilakukannya, ingin dicapainya sebelum dia kick the bucket atau istilahnya meninggal dunia. Ya, di dalam film itu dikisahkan kemudian bagaimana dia dan Cole yang kemudian membiayai perjalanan mereka berpetualang ke sekeliling dunia untuk memenuhi apa yang ada di dalam bucket list Carter. Ya, karena Carter masa hidupnya hanya divonis hanya tinggal setahun lagi. Ya, mereka melakukan banyak hal. Ya, mengunjungi Taj Mahal, terbang melewati kutub utara, skydiving, lansia skydiving ya, hingga makan di restoran kelas dunia di Paris. Ya. Pokoknya sangat seru sekali ya. Saudara, kalau Anda yang berada di posisi Carter dan Cole, kira-kira apa isi bucket list Anda? Apakah saudara pernah berpikir, seandainya saya punya waktu yang terbatas, apa hal-hal yang ingin saya lakukan? Apa hal-hal yang masih belum saya capai, belum saya alami, yang saya ingin di dalam waktu yang tersisa, saya pakai untuk memenuhi hal-hal itu? Mungkin kita seperti Carter dan Cole, yang terpikir adalah hal-hal kerinduan untuk pergi, untuk berpetualang, untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang menantang, menikmati tempat-tempat yang indah. Mungkin kerinduan kita untuk mengisi sisa waktu ini dengan hal-hal yang menyenangkan dan memuaskan hati kita. Tetapi mungkin juga isinya adalah hal-hal tentang memperbaiki kesalahan masa lalu, memperbaiki relasi yang retak dan rusak, mungkin menghabiskan waktu berkumpul dengan keluarga ataupun dengan kerabat. Saudaraku, hari ini bacaan kita melihat apa yang menjadi bucket list dari Tuhan Yesus. Di hadapan bayang-bayang kematian yang datang kurang lebih, bahkan bukan kurang lebih lagi, kurang dari 24 jam pada malam itu, Yesus memilih menghabiskan waktunya bersama dengan keluarganya. Yesus memilih menghabiskan waktunya bersama orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dikasihinya begitu luar biasa. Dan itu dilakukan Yesus bukan untuk memuaskan dirinya, bukan untuk menyenangkan atau menenangkan hatinya sebelum dia mengalami kematian. Tetapi masa itu dipakai Yesus untuk menguatkan mereka yang dia tahu akan ditinggalkannya, mereka yang dia tahu akan melangkah sendirian, berjuang di tengah-tengah dunia tanpa kehadiran lagi Yesus sebagai sosok manusia. Dan hari itu dipakainya, malam terakhir itu, dalam perjumpaan, dalam canda, tawa, dan cengkrama, dipakainya untuk menetapkan arah langkah yang benar bagi mereka untuk berjalan ke depan. Mari kita memperhatikan. Ya, saudara-saudara, menarik di dalam Injil Yohanes, kalau kita memperhatikan tidak disebutkan tentang Yesus yang menginstitusikan atau Yesus yang mengajarkan kepada murid-murid untuk melakukan perjamuan kudus.
Sebagaimana yang kalau kita tahu dituliskan di Injil Markus, di dalam Injil Lukas, dan Injil Matius. Apakah perjamuan kudus tidak penting bagi Yohanes? Tentu bukan. Tetapi bagi Yohanes sebagai Injil yang paling muda usianya, penulis Yohanes menyadari bahwa umat sudah mengenal perjamuan kudus. Umat sudah mengenal perjamuan kudus melalui pengajaran rasul-rasul, melalui pemberitaan yang dituliskan di dalam Injil-Injil yang lain. Karena itu Yohanes memilih tidak mengulang kisah ini, tetapi dia berfokus pada peristiwa yang lain. Pada perjamuan malam terakhir, Yohanes memilih berfokus pada peristiwa lain yang bagi dia sama pentingnya, tidak kalah pentingnya, yaitu pembasuhan kaki. Setelah inilah tubuhku, ambillah dan makanlah, dan inilah darahku, minumlah sebagai simbol pemberian diri Kristus bagi semua. Yohanes menyorot Yesus yang mencoba menunjukkan wujud konkret dari pemberian diri itu melalui pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki menunjukkan Yesus yang mengambil pekerjaan seorang budak. Murid-murid yang begitu menghormati Yesus pun seumur-umur mereka mengikut Yesus, mereka tidak pernah sekalipun mencuci kaki sang guru. Tetapi saat itu sang guru yang ditinggikan justru kemudian merendahkan diri untuk membasuh mereka. Saudaraku, ini mau menunjukkan Yesus tidak hanya duduk di tahta kemuliaan, dia juga duduk di bangku kayu yang pendek. Yesus tidak hanya bertahta di atas puji-pujian, melainkan dia juga merendahkan dirinya untuk menyeka kaki insan manusia dengan air dan cinta. Kasih yang ditunjukkan Yesus adalah kasih yang tidak malu, kasih yang tidak gengsi untuk melepas dirinya untuk merendahkan diri dalam rangka mengasihi. Saudara-saudara, bagi saya hal lain yang menarik seputar pembasuhan itu adalah kalau kita memperhatikan sosok Yudas. Di dalam bacaan Yohanes, sosok Yudas baru pergi meninggalkan Yesus dan teman-teman muridnya yang lain di ayatnya yang ke-30. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Yesus sekalipun dia dari awal ditekankan berkali-kali, dia tahu bahwa ada yang tidak bersih. Dia tahu bahwa ada yang akan mengkhianati dia di tengah-tengah muridnya. Dan bahwa dia tahu itu adalah Yudas. Yesus memilih untuk tetap mengundang Yudas hadir. Yesus memilih untuk mengundang Yudas hadir, mengikut dia bersama dalam meja perjamuannya. Bahkan dia juga membasuh kaki Yudas. Bayangkan saudara-saudara. Bayangkan di dalam hatinya Yesus tahu orang ini jahat kepadaku. Orang ini akan mengkhianati diriku. Tetapi Yesus tidak membenci. Yesus justru memilih untuk membasuh kakinya sama seperti dia membasuh kaki yang lain. Bayangkan bagaimana situasinya. Saya membayangkan kalau dalam posisi Yudas mungkin canggung. Aku akan mengkhianati orang ini, tapi kenapa orang ini guruku begitu mengasihi aku? Tapi itulah kasih Tuhan. Yesus merendahkan dirinya bukan hanya dalam aksi lahiriah, tetapi juga melibatkan batinnya, mengorbankan perasaan dan hatinya untuk merangkul semua orang di dalam kasih-Nya yang mulia. Saudara-saudaraku, kalau Allah saja menghamba, bagaimana dengan kita sebagai hamba dan pengikut-pengikutnya? Yesus berkata, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Aku yang dipanggil,
yang engkau sebut sebagai guru, digugu dan ditiru kata orang. Sebagai Tuhan, sebagai Tuan, Dia yang engkau sembah. Maka kalau aku saja membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudaraku, sebagian besar kita tidak akan diperhadapkan atau mungkin tidak punya kesempatan untuk berada pada situasi di mana kita harus mati dan berkorban nyawa bagi orang lain. Tetapi setiap kita punya kesempatan yang sama untuk membasuh kaki orang lain. Setiap kita punya kesempatan untuk melayani sesama dengan kasih jika kita mau mengikuti teladan Kristus, merendahkan diri, melepaskan ego dan keangkuhan prestis kita untuk mengambil posisi seperti Dia, posisi yang Dia pilih, posisi yang rendah, posisi seorang hamba untuk melayani. Nah, saudara-saudara, saya tahu tidak mudah. Ada banyak kedirian kita yang harus dilepaskan. Oh, saya lebih pintar, saya lebih tua, saya lebih kaya, saya laki-laki mungkin. Saya orang baik ya, meskipun tidak baik-baik amat, tetapi saya mendinganlah dibanding dia. Ada banyak hal yang dapat membuat kita memilih mengambil posisi lebih dibandingkan orang lain. Ada banyak hal di dunia ini, karena dunia ini memang didesain. Kalau kita menyadari dunia ini didesain dengan mentalitas orang bersaing. Orang bersaing menjadi lebih baik. Dan seringkali kita membawa itu dalam sikap kita. Ingin menjadi lebih dibandingkan yang lain. Dan kita hidup besar di dalam budaya itu. Kita hidup besar di dalam mentalitas seperti itu. Sehingga saat kita ditantang Tuhan, diajak Tuhan untuk ikut di dalam jalannya, jalan yang bukan dari dunia ini, cara yang berbeda dari cara dunia ini. Maka di situ ada hal yang berat. Maka di situ kita punya tantangan untuk bisa merendahkan diri, untuk bisa memberikan kasih kita bagi semua insan, tanpa memandang bulu, tanpa memandang segala perbedaan yang ada, untuk mendengarkan, untuk menolong, untuk merangkul, untuk menjadi teman, untuk mempedulikan dan mendoakan semua orang. Dan itu membutuhkan kerendahan hati. Merendahkan diri untuk membasuh kaki bisa jadi terasa lebih berat daripada mati bagi sesama kita. Ya, mungkin kita berpikir ya mati hanya sekali selesai dan diingat orang. Tetapi membasuh itu setiap waktu, berkali-kali, berulang-ulang kepada orang yang A, kepada orang B, orang C, orang D, kepada semua orang. Setiap saat kita dipanggil untuk membasuh mereka dengan air dan kasih. Membasuh dengan cinta kasih Allah yang sudah lebih dahulu dinyatakan bagi setiap kita. Karena itu saudara-saudara, di tengah beratnya tantangan itu, mari kita mengingat kembali kepada Kristus yang rela menghamba untuk mengasihi semua muridnya. Injil Yohanes mau menunjukkan kepada kita bahwa pembasuhan kasih sama pentingnya dengan perjamuan kudus. Untuk menunjukkan, untuk mengingatkan kita betapa besarnya cinta kasih Allah bagi setiap kita. Saudaraku, entah kita ini seperti Yudas yang menjual Yesus, menjual Allah demi kenikmatan dan keuntungan pribadi. Atau mungkin kita seperti Petrus, lantang, menggebu-gebu berbicara tentang Tuhan. Tetapi di saat sulit, kita mungkin melempem, kita mungkin lari. Atau mungkin kita seperti Yohanes dan Yakobus
yang sibuk dengan ambisinya sendiri untuk menjadi terpandang dan terpuji. Ingatlah, Yesus datang membasuh kita semua. Siapapun kita, seperti apapun kita, dalam segala ketidaksempurnaan dan kelemahan kita, Ia mengasihi kita dengan sempurna. Ia mengasihi kita dengan penuh, supaya setiap kita mendapat bagian di dalam Dia, mendapat bagian di dalam cinta kasih-Nya, mendapat bagian di dalam keluarganya, dan demikian juga mendapat bagian di dalam panggilan dan karyanya di tengah dunia. Karena itu biarlah teladan Kristus memampukan setiap kita, memampukan kita untuk mengasihi di dalam kerendahan hati. Kiranya perayaan Kamis Putih ini memperbarui tekad dan semangat kita di dalam melangkah di jalan kasih Tuhan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Marilah saat ini kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Calik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, kita memasuki pengenangan akan pembasuhan kaki. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian di mana Yesus Kristus akan dimuliakan, Ia merendahkan diri sedalam-dalamnya. Melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih, kita diundang untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah kita menerima panggilannya? Mari saat ini kita memejamkan mata dan membayangkan Kristus membasuh kaki setiap kita. Mari kita membayangkan Dia menuangkan air ke kaki kita. Dia menyekanya dengan lembut. Sambil tersenyum, Ia berbisik kepada kita, "Aku mengasihimu." Nikmati kasih-Nya yang agung, dinyatakan padamu melalui pembasuhan kaki. Kini bayangkan dirimu berada di posisi Yesus. Siapakah yang hendak kubasuh? Siapakah yang perlu kubasuh? Siapakah yang harus kubasuh? Bayangkan saat ini mereka hadir di hadapanmu. Basuhlah mereka. Basuhlah kaki mereka dengan kasih Allah seperti yang Allah lakukan kepada dirimu. Mari kita membayangkannya.
Kiranya pengenangan ini mendorong dan menguatkan kita untuk meneladan cinta kasih Tuhan di dalam hidup hari demi hari kita. Saudari, marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pengajaran-Mu pada hari ini, ketika kami menerima teladan Tuhan untuk mengasihi dengan rendah hati. Ajarilah kami Tuhan, meskipun sulit, meskipun ada banyak tantangan, meskipun berat untuk melepaskan keakuan setiap kami, ajari kami meneladan Tuhan. Bimbinglah kami melangkah di dalam jejak-jejak kaki-Mu, supaya hidup kami boleh berpadanan dengan kehendak Tuhan. Dan seperti Tuhan sudah membasuh setiap kami, kami pun juga mau membasuh sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk rangkaian ibadah-ibadah yang merayakan masa Paskah ini. Kami berdoa untuk ibadah Kamis Putih dimanapun diselenggarakan. Kami berdoa untuk ibadah Jumat Agung hari esok. Kami berdoa untuk perayaan Sabtu Sunyi dan juga Minggu Paskah. Tuhan berkati setiap rencana, rancangan yang dibuat oleh gereja-gereja-Mu di berbagai tempat. Kami berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Lindungilah ya Tuhan dari tangan-tangan yang hendak berbuat jahat. Berikanlah damai sejahtera-Mu, supaya melalui perayaan-perayaan ini kami diingatkan, kami boleh melihat kembali makna cinta kasih Tuhan, cinta kasih yang rela berkorban, cinta kasih yang tidak memandang perbuatan setiap kami, dan tetap mengasihi kami seutuhnya, apa adanya kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk situasi di bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus untuk korban-korban bencana, terorisme, bom bunuh diri di Makassar beberapa waktu yang lalu. Biarlah mereka yang masih terluka, mereka yang masih trauma dengan peristiwa itu, Tuhan yang mau pulihkan, Tuhan yang mau sembuhkan mereka, supaya peristiwa itu tidak menjadi batu yang mengganjal di dalam hati setiap mereka, tetapi dipakai untuk menjadi kesempatan menyatakan kasih Tuhan, menyatakan pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Dan biarlah melalui peristiwa itu, apa yang buruk tidak menjadi sesuatu yang semakin memecah belah, tetapi melaluinya kami justru dikuatkan untuk saling mengasihi, untuk menjadi perpanjangan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami. Kami mau naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan
Mari kita menyatakan ungkapan syukur dan pemberian diri kita melalui pengumpulan persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, pengumpulan persembahan di rumah memakai kantong atau amplop masing-masing atau dapat juga ditransfer ke rekening GKI Banjarnegara. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Tuhan, begitu besar kasih Engkau limpahkan serta berkat yang anugerahkan kehadap kehidupan kami. Sehingga saat ini kami bersehati datang ke hadirat-Mu membawa persembahan sebagai wujud syukur kami atas kasih-Mu itu. Bapa, berikanlah hikmat pada anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, agar senantiasa setia dan takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah menjadi saksi kasih-Nya di dalam setiap langkah kehidupan saudara. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.